Shalom, Royal Purba menyapa sahabat-sahabat excellent. Hari ini perenungan kita, saya berikan judul Current Situation, situasi saat ini. Saudara, kita melihat situasi hari-hari ini, ada begitu banyak bencana, ada begitu banyak saudara yang menakutkan, ada bad news di mana-mana saudaraku yang kasih. Ada hal-hal yang tidak pernah kita duga terjadi, tapi saya mau berkata, ketika kita belajar firman hari ini, saya pastikan bisa menguatkan kita. Yehezkiel 7:25-26 berkata, ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada, bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar, mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Nah, ini yang saya katakan, ada bencana-bencana, ada kabar-kabar tersiar. Orang saudaraku yang kekasih mengharapkan ada penglihatan, saudaraku yang kasih, dari para nabi, saudaraku yang kasih. Itu yang terjadi saat ini. Saya tidak berkata bahwa saudara, Tuhan sedang menghukum bangsa Indonesia. No, saya terlalu yakin dan percaya Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan bagi bangsa dan negara kita. Justru Tuhan ada di Indonesia dan di negara kita dan di mana saja untuk menyelamatkan umatnya karena rancangannya, bukan rancangan kecelakaan. Nah, saudara, saya coba saudara kupas dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang lebih dalam lagi. Firman Tuhan berkata, saudara, mereka ditimpa kesedihan dan putus asa, lalu mencari kedamaian, tapi tidak mereka temukan. Ini yang mau saya katakan, saudara. Malapetaka dan kabar buruk akan datang terus-menerus. Kamu akan memohon agar para nabi mau meramal, tetapi mereka tidak bisa. Juga para imam tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepada umatnya, dan para pemimpin kehabisan nasihat. Yehezkiel, kita kenal saudara, ada begitu banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dia. Mulai saudaraku yang kasih, dia dipanggil menjadi imam, sampai menjadi saudaraku yang kasih yang namanya nabi dan penjaga Israel. Dan terakhir saudara, dia mendapat penglihatan, bahkan dibawa melihat rumah Tuhan. Makanya mau saya katakan, saudara, apa yang harus kita ambil sikap para imam, pemberita-pemberita firman, hamba-hamba Tuhan, serta orang percaya menghadapi situasi saat ini. Firman Tuhan ini mengajarkan ini, saudara, yang saya katakan tadi. Ada yang perlu, saudara, kita harus nikmati apa yang diluaskan Tuhan, karena itu kedaulatannya. Tapi ada yang harus kita pertahankan, saudara. Yang pertama saya mau berkata, sikap kita jangan pernah berputus asa, dikatakan Alkitab ini, saudaraku yang kasih. Justru kita pemberita firman, justru kita orang percaya, justru kita saudaraku yang kasih, orang-orang yang dahsyat hari-hari ini harus menguatkan orang lain. Haleluya. Yang kedua saya mau berkata, hati-hati. Alkitab ini berkata, akan banyak orang, saudara, pergi saudara kepada nabi, terlepas itu nabi palsu, saudara, meminta ramalan. Apakah saudara tidak menyadari, hari ini banyak saudaraku yang kasih, dan ada begitu banyak peramal coba meramalkan dan ambil keuntungan daripada situasi saat ini. Tapi mereka tidak menemukan jawaban. Karena apa? Mereka bukan Tuhan. Karena Alkitab katakan, sedetik ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Bagi kita pemberita-pemberita firman, bagi kita orang percaya, kita harus jaga ini jiwa-jiwa. Kita harus jaga ini orang-orang. Jangan sampai mereka datang ke peramal. Karena apa? Mereka bisa disesatkan dengan kabar-kabar yang membuat mereka takut. Yang ketiga, saya catat saudaraku yang kasih, hello. Hari-hari ini, saudara, ada begitu banyak pengajaran yang hilang. Dan dikatakan saudaraku yang kasih, pemimpin-pemimpin kehilangan nasihat. Dua poin yang di belakang yang saya katakan, saudara, pengajaran hilang dan pemimpin-pemimpin kehilangan nasihat. Kenapa, saudara? Karena saya mau berkata, mereka pun mengalami, saudara, apa yang dialami orang kebanyakan, apa yang dialami umat, apa yang dialami rakyat, apa yang dialami manusia saat ini di dunia ini. Mereka mengalami bencana juga, mereka mengalami ketakutan juga, mereka mengalami segala sesuatunya seperti apa yang dialami orang lain. Makanya pengajaran jadi hilang, makanya nasihat-nasihat jadi hilang. Sebab itu saya mau berkata, mari maju terus.
terus pemberita-pemberita firman, orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Mari engkau saudara penginjil, mari engkau nabi, mari engkau rasul, mari engkau pengajar, mari engkau guru, mari engkau gembala-gembala. Tetap saudaraku yang kasih, jangan pernah putus asa. Mari terus kita ajarkan pengajaran yang sehat. Mari saudara ada nasihat-nasihat. Jangan pernah dua hal itu hilang. Karena apa? Cuma itu saudara yang bisa menguatkan orang-orang dan manusia pada saat ini. Karena itu adalah pengajaran Tuhan. Saudara, saya percaya ketika pengajaran tetap kepada kita, ketika nasihat-nasihat dari Tuhan tetap ada pada kita, kita tidak akan pernah goyah. Dan kita tidak akan pernah, saudaraku yang kasih, goncang. Bumi boleh bergoncang, boleh ada bencana alam. Tapi saya mau berkata, ketika firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, ketika pemberita-pemberita masih mengajarkan hal-hal yang sehat, ketika masih ada nasihat, maka kita semua akan kuat. Sekalipun gunung-gunung berpindah. Dari saya, Pendeta Royal Purba, buat sahabat-sahabat excellent. God bless you all.